Baru datang nih, baru datang. Semangat. Merinding mulu. Sama gue juga. Semangat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Alhamdulillah, Rizik Syihab akhirnya divonis masuk penjara 4 tahun. Kita tentu berharap vonis ini bukan saja akan memberikan efek jera terhadap Rizik, namun juga pada siapapun orang di Indonesia ini yang berniat menyebarkan kebencian dan permusuhan atas dasar agama. Keputusan hukum ini merupakan sebuah tanda jelas bahwa negara saat ini tidak akan lagi bermain-main dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Kini doa rakyat dipenuhi. Kita misalnya baru saja mendengar bahwa di Mesir, para aktivis organisasi Islam Ikhwanul Muslimin dihukum mati. Rezim militer di sana menganggap ketika organisasi ini berkuasa, mereka mengancam sendi-sendi kebangsaan Mesir. Ikhwanul Muslimin melakukan teror, menindas kaum minoritas, dan berusaha mengubah landasan negara. Karena itu, mereka harus mati. Di Indonesia, kita tentu berharap bahwa hal serupa jangan terjadi. Kecuali mungkin kaum teroris yang memang membunuhi warga, kelompok-kelompok radikal di Indonesia tidak perlulah dihadapi dengan kekerasan fisik. Tapi kelompok-kelompok ini harus tahu bahwa gagasan mendirikan negara Islam, mendirikan negara agama, menerapkan syariat, menindas kaum minoritas tidak mendapat tempat. Mereka harus tahu bahwa tidak ada ruang sedikit pun di negara bagi mereka. Dan untuk itu harus ada sinyal yang jelas dari pemerintah. Sebelum ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tegas dan berani. Pemerintah sudah membubarkan HTI, membubarkan FPI, menangkap Munarman, menangkap dan menghukum para ustadz yang terus-menerus menyebarkan kebencian dan hoax. Kini giliran Rizik. Dalam kasus terakhir ini, Rizik dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan kabar bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Ancaman pidana maksimal terhadap pelanggaran pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana adalah 10 tahun. Jaksa menuntut 6 tahun. Kini hakim memutuskan 4 tahun. Ini adalah perkara ketiga yang disidangkan dalam waktu beberapa bulan terakhir. Rizik sudah dinyatakan bersalah karena kerumunan di Petamburan. Dalam kasus itu, dia divonis 8 bulan penjara. Kemudian dalam kasus kerumunan di Mega Bendung Bogor, dia divonis membayar denda 20 juta rupiah. Kini Rizik kembali disidang karena menyebarkan berita bohong terkait status positif virus corona di Rumah Sakit Umi Bogor. Menurut jaksa, penyebaran kabar bohong melalui video di media sosial itu dapat menciptakan keonaran. Kasusnya bermula ketika pada 25 November, Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi usai pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Sejak awal, banyak pihak sudah menduga bahwa ia mungkin sudah terkena virus corona karena ia memang hadir di banyak kerumunan dalam acara-acara penyambutan terhadap dirinya. Namun dugaan tersebut terus ditampik. Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212 Slamet Ma'arif menyebut Rizik hanya sebatas melakukan pengecekan kesehatan. Direktur Utama Rumah Sakit Umi juga menyatakan Rizik hanya kelelahan. Di rumah sakit, Rizik juga menjalani tes swab PCR. Hasilnya, menurut rumah sakit, Rizik tidak terkena COVID.
Cerita jadi lain ketika Satgas Penanganan COVID-19 bersama Wali Kota Bogor Bima Arya datang ke rumah sakit dan meminta rumah sakit melakukan tes swab ulang. Tes dilakukan, tapi kemudian Rizik mengirim surat keberatan atas permintaan publikasi hasil tes swab. Hasil tes antigen COVID-19 terhadapnya sebenarnya menunjukkan reaktif virus corona. Tapi melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Rumah Sakit Omi Official, Rizik mengaku dia sehat-sehat saja. Setelah mengaku sehat, dia kemudian meninggalkan Rumah Sakit Umi dan keluar melalui pintu belakang rumah sakit. Kaburnya Rizik ini pun tidak diketahui Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor. Jadi Rizik itu dianggap bersalah bukan hanya karena dia berbohong. Yang jadi masalah, kebohongan yang dia sebarkan itu dapat membuat pengikutnya menyangka imam mereka sehat-sehat saja. Sehingga ketika Satgas Penanganan COVID hendak mengkarantinakannya, tindakan itu dianggap sebagai bukti negara ingin menghabisi Rizik. Ini adalah sebuah kebohongan yang berpotensi mendorong perlawanan kolektif dari jemaat Rizik. Dan para pendukung Rizik adalah kaum yang tidak segan-segan membuat kerusuhan. Karena itulah pasal yang dikenakan oleh jaksa adalah pasal penyebaran kebohongan yang dapat menimbulkan keonaran. Pertanyaannya tentu saja, apakah Rizik pantas dihukum 4 tahun atas kebohongan itu? Tentu saja kita bisa berbeda pandangan dalam hal ini. Yang jelas, jaksa dan hakim tidak mengada-ada. Pasal yang dilanggarnya memang ada, dan ancaman hukumannya pun memang berat. Saya sendiri akan berada di kubu yang mendukung pemenjaraan Rizik. Buat saya, kepantasan vonis tersebut sangat ditentukan oleh alasan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keputusan. Buat saya, memenjarakan Rizik selama 4 tahun adalah sesuatu yang baik bagi masyarakat secara luas. Rizik adalah ancaman buat Indonesia. Selama belasan tahun dia sudah menjadi imam besar yang perintah-perintahnya bisa memakan korban nyawa dan fisik. Dia adalah imam besar yang memimpin teror terhadap kaum minoritas, umat Kristen, kaum Tionghoa, kaum yang berpikiran berbeda. Dan sebenarnya pelanggaran hukum yang sudah dia lakukan jauh lebih besar daripada sekedar menimbulkan kerumunan di masa pandemi atau menyebarkan kabar bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Dia jelas-jelas kok menyuarakan revolusi. Dia jelas-jelas kok menyebarkan fitnah dan sumpah serapah. Bahkan di saat pengadilan pun dia masih bisa-bisanya menyebarkan fitnah dan kebohongan. Dia sudah berulang kali diadukan ke pengadilan. Dia jelas menghina Kristen. Jadi sebenarnya seharusnya dia dibawa ke pengadilan berulang kali di luar kasus kerumunan dan kebohongan di mana sekarang dia sudah divonis. Saya heran mengapa kasus-kasus itu tidak ditindaklanjuti. Tapi karena itu pula buat saya, kalau akhirnya Rizik sekarang di penjara 4 tahun karena urusan bohong tentang penyakitnya sehingga berpotensi menimbulkan keonaran, itu adalah putusan yang pantas. Saya tidak sedikit pun merasa bahwa keputusan itu melanggar rasa keadilan. Negara memang harus hadir menghadapi ancaman kehancuran bangsa yang diakibatkan kelompok-kelompok yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang diatur oleh hukum Islam dan diatur oleh pemimpin-pemimpin Islam. Dan memenjarakan Rizik adalah bagian dari perang besar itu. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.